2 tahun nih teman-teman, kita ngelaksanain banyak kegiatan secara online. Mulai kegiatan pembelajaran, juga kegiatan organisasi. Nah, di campaign pertama kami, kita akan membawakan tema Termin Baru, di mana di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana kondisi organisasi secara online dan kala pandemi bersama ketua-ketua LK yang ada di Unpad. Penasaran gak sih apa aja bahasannya? Yuk kita tonton! Terhitung sudah 2 tahun kegiatan kampus bergerak secara online, mulai dari pembelajaran hingga kegiatan komunitas dan organisasi. Selama masa online itu ada banyak keterbatasan yang memaksa kita harus melakukan penyesuaian. Perubahan tersebut terjadi pada lingkungan kampus dan pasti bikin orang merasa aneh dan belum terbiasa. Bahkan banyak mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, yang sudah tidak memiliki ketertarikan untuk aktif berorganisasi atau kepanitiaan di kampusnya sendiri dan memilih untuk berkegiatan di luar kampus. Ketertarikan yang menurun ini juga tentunya bikin pusing para ketua yang menjabat karena SDM jadi berkurang dan mungkin kegiatan yang sudah disusun susah payah terancam tidak bisa direalisasikan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama ketua-ketua organisasi di Unpad untuk sharing mengenai kepemimpinan dan relevansi organisasi kampus di masa pandemi. Yuk kita simak. Halo, aku Gilang Surya Mardika, selaku Ketua BEM Kema FTIP Unpad, Kabinet Gelora Cita tahun 2022. Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Haikal Febriansyah dari Agribisnis 2019. Saat ini aku diamanahi sebagai Ketua BEM KMFP Unpad periode 2022. Salam kenal. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Putri Adinda Ramadhani selaku Ketua BEM Visip Unpad Kabinet Nusa Patria tahun 2022. Halo, aku Arya, aku adalah Ketua Spektrum tahun 2022. Perkenalkan, saya Raihan Aulia Zainuddin atau biasa dipanggil Jae selaku Kepala Suku KM HMG FTG Unpad. Sebenarnya kalau ngomong soal keinginan untuk maju, semua orang pasti punya alasannya masing-masing. Pun kalau kita ngomongin soal organisasi atau kepanitiaan, di setiap tempat kan ada kebutuhannya yang beda-beda. Nah, menurut aku apa yang udah kulewatin selama ini itu semua adalah kontribusi yang sudah diberikan oleh BEM Kema FTIP, dan kalaupun memang aku bisa berkembang nantinya setelah nanti udah lulus dari FTIP, itu pasti karena hasil atau bantuan yang diberikan sama teman-teman BEM Kema. Jadi kenapa enggak saat aku udah punya banyak pengalaman dan juga bisa dibilang matang dan siap untuk maju ngurus BEM tahun ini, kenapa enggak gitu. Oke, kalau secara personal sebenarnya ketika mau melanjutkan gitu ya apa yang sebenarnya sudah dilakukan sejak maba untuk ada berkecimpung di organisasi kemahasiswaan, pastinya dengan proses pembelajaran dan proses juga relasi gitu yang didapatkan, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan lagi ke jabatan yang lebih tinggi gitu. Mulai dari waktu itu dari staff, maju lagi ke wakil ketua himpunan, terus juga lanjut lagi sekarang ke ketua BEM. Motivasinya sebenarnya sederhana, karena teman-teman di Visip ini akhirnya butuh role model, akhirnya butuh sosok, dan ketika butuh sosok juga untuk menginspirasi teman-teman adik-adik tingkatnya di bawah kita gitu. Dan pastinya ketika ngomongin organisasi kemahasiswaan ini juga jadi salah satu elemen penting gitu untuk meneruskan apa yang akhirnya jadi kebutuhan dari Kema Visip terutama gitu, dan akhirnya bisa bersinergis dengan berbagai stakeholder yang ada gitu, mulai dari dekanat pun juga dengan organisasi kemahasiswaan di lingkup universitas, fakultas ataupun jurusan. Gitu sih sebenarnya motivasi. Oke, kenapa orang akhirnya nggak mau ikut himpunan atau BEM dan lain sebagainya? Yang pertama, organisasi saat ini masih melihat pada masa lalu, dalam artian kondisi saat itu belum ada pandemi dan cenderung minim inovasi. Jadi kayak tahap penyesuaian dari offline ke zaman hybrid ataupun online ini masih cenderung lambat gitu. Jadi pengembangan karakter, pengembangan diri mahasiswa pun seakan stagnan di situ-situ aja gitu, nggak berkembang secara jauh si anggotanya. Akhirnya di saat itu juga banyak nih kesempatan baru untuk mahasiswa, mulai dari kampus Merdeka, mulai dari banyaknya ruang-ruang pembelajaran yang baru kayak magang dan sebagainya. Jadi menurut aku kalau misalkan organisasi itu nggak menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini, bukan tidak mungkin organisasi itu pasti ditinggalkan. Mungkin ada beberapa hal kali ya, mungkin dari
karena online juga, jadi mereka nggak bisa lihat serunya gitu ya organisasi gimana kalau misalnya lagi offline. Terus juga mungkin ada opportunity lain yang mereka lihat lebih menarik gitu, misalnya contohnya mungkin magang atau mungkin ikut organisasi di luar gitu, yang sebenarnya nggak ada masalah juga gitu, semuanya punya hak dan ya itu selera masing-masing lah gitu. Cuman kalau tanggapan dari aku sendiri sih nggak ada salahnya juga gitu kita coba organisasi dulu sebelum kita mencoba untuk maju lebih jauh lagi gitu, karena di organisasi itu kataku cara paling gampang untuk belajar gimana sih caranya kita berorganisasi, caranya kita manage waktu dan bersosialisasi dengan orang gitu, dan juga ya tentunya nambah relasi juga gitu kan. Jujur lebih dari ekspektasi. Tadinya kita cuma mau ngelihat formula yang udah dipakai tahun 2020 sama 2021 dengan jumlah SDM yang sedikit itu mereka bisa untuk settle sampai akhirnya berprestasi juga untuk si BEM-nya. Tapi tahun ini alhamdulillah ternyata banyak banget orang yang mau daftar dan berminat untuk join sama kita. Jadi bisa dibilang lebih jauh banget dari ekspektasi sih. Oke, kalau misalnya berbicara tentang mahasiswa baru yang mungkin minatnya ataupun bukan mahasiswa baru aja ya, tapi mahasiswa yang emang udah lanjut lah, bisa dibilang minat terhadap organisasi itu bisa dibilang menurun gitu. Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang setuju, nggak 100% setuju juga, dikarenakan hal tersebut nggak berlaku terhadap orang-orang yang memang masih memiliki nilai ketika emang pengen memberikan sesuatu. Di mana dia pun menyadari ketika organisasi tersebut emang punya nilai sendiri yang nggak bakal bisa dia dapetin di platform manapun, baik itu magang ataupun akademik. Jadi dia masih mencoba mencari lah, ataupun dia tahu gitu apa yang dia cari dari organisasi tersebut. Tapi ketika emang mungkin halnya ini sangat berpengaruh ketika emang dari mahasiswa baru, di mana mahasiswa baru sendiri tidak pernah diperlihatkan dari organisasi tersebut tuh bertujuan seperti apa sih, tujuan umumnya seperti apa, dia di organisasi tersebut bisa dapat apa aja, di organisasi tersebut tuh dia bisa dapat benefit ataupun dia bisa memberikan apa sih, sehingga dia mungkin soft skill-nya terpenuhi ataupun segala hal yang dia cari itu bisa didapatkan di organisasi tersebut. Hal seperti itu sih mungkin yang dapat mempengaruhi kenapa di masa sekarang ini terutama mahasiswa baru yang tidak banyak dapat melihat dan kegiatan-kegiatan dari organisasi pun secara online, tingkat dari keminatan mereka terhadap organisasi tersebut menurun. Oke, kalau buat masalah menjaga semangat dari tim yang emang udah dikepalai nih, selama sejauh ini sih selalu dipertanyakan ketika emang mau membuat sesuatu hal itu emang dipertanyakan dan terus didiskusikan gitu. Kalau misalnya emang yang pengen dibuat ini keinginan bersama, gak cuma keinginan dari seorang kepala doang, dimana anak-anak ini pun nanti atau bisa dibilang anggota timnya ini nanti bisa ikut serta gitu loh, tanpa merasa keberatan ataupun tanpa merasa kalau itu berupa sebuah tugas yang harus dia kerjakan sampai selesai. Tapi emang dia pun menikmati dari proses yang dia jalanin. Ketika emang tadi dari kegiatan tersebut emang dia ada yang tahu dia tuh mencari apa di kegiatan tersebut. Dia tujuannya tuh kegiatan tersebut tuh seperti apa. Pertama di situ dulu. Lalu yang keduanya setelah dari apapun yang dilakukan dari setiap mahasiswanya ataupun anggota dari organisasi tersebut, selalu diapresiasi di mana anak-anak tersebut ketika emang melakukan hal sebesar ataupun sekecil apapun itu selalu diperhatikan dan dinotis lah ibaratkan ketika memang apa yang sedang dilakukannya itu bisa diapresiasi di halayak umum juga, karena hal tersebut yang bisa memberikan semangat lagi ke anggota-anggota dari organisasi tersebut gitu. Sebenarnya sih bisa dibilang kalau Spektrum tuh organisasinya nggak terlalu serius ya, kita di sini banyak have fun-nya banget gitu. Cuman untuk cara-caranya kita sendiri gimana sih caranya biar terus asik gitu ya, Spektrumnya nggak cuma kerja doang. Spektrum tuh banyak banget acara yang istilahnya apa ya, kumpul-kumpul atau enggak ya kita namanya UKM fotografi ya banyak-banyak foto bareng gitu. Itu kan bagi kita yang suka fotografi, foto-foto bareng tuh cara untuk refreshing kan gitu. Jadi kayak ya udah sekalian kita prokernya tuh have fun, foto-foto bareng gitu sebelum kita mungkin ngerjain proker yang lebih serius kayak bikin pameran dan segala macam gitu. Sebenarnya bonding online adalah ini ya salah satu penyelamat dari pertemuan antara anggota dengan anggota yang lain ya. Bonding online aku bisa akuin nggak akan se-efektif kalau bonding offline, karena ya pasti ya manusia makhluk sosial, interaksi secara langsung nggak bisa dilupain gitu. Dan beda feels-nya. Menurut aku
Kalau sekarang mungkin udah lebih nyaman ya, kita bisa berkomunikasi ataupun bonding secara offline juga atau hybrid juga udah mulai gampang gitu. Tapi ya tadi bonding online menurut aku adalah salah satu cara untuk menyelamatkan organisasi untuk saling mengenal anggotanya. Efektif apa enggaknya? Ya tentu enggak efektif. Dan bagaimana tadi aku cara mengefektifkan ya tadi menurut aku bonding online secara banyak itu justru enggak efektif karena orangnya bakal mikir ngapain sih bonding online mulu gitu. Jadi aku mencoba untuk beberapa kali juga melakukan bonding secara hybrid ataupun luring. Dibilang efektif sebenarnya enggak juga, karena kan kita kan pasti punya standar ya, kita yang udah pernah ngerasain offline, di ospek secara offline, ditatar secara offline, dididik secara offline, terus tiba-tiba harus ke online, itu kan secara apa ya, secara bond atau sense of belonging sama si fakultas itu kan pasti beda. Dibilang efektif enggak, tapi dibilang enggak efektif juga enggak juga. Jadi bisa dibilang ya 50-50 dan so-so aja sih. Orang-orang punya cara pendekatannya masing-masing, orang-orang punya cara untuk apa ya, untuk deket dengan orang lainnya masing-masing. Jadi karena bisa dibilang belum ada metode yang paling efektif untuk online ini, kita apa ya, kita berusaha sebaik mungkin aja lah untuk deketin mereka secara personal satu-satu. Oke, kalau buat organisasi pastinya kalau buat kepengurusan gitu ya, di tempat manapun akhirnya kita bisa memberikan dampak untuk individunya. Karena ini yang selalu lupa gitu ya, kalaupun kita punya tujuan organisasi, akhirnya tujuan pengurusnya kita nggak tahu mereka mau apa. Itu akhirnya menawarkan suatu kemampuan, menawarkan suatu kompetensi atau skill kepada teman-teman pengurus, itu yang sebenarnya jadi harapan besar supaya akhirnya organisasi kemahasiswaan ini nggak pernah bisa hilang atau bahkan dihilangkan gitu. Karena balik lagi, kita ada sebagai organisasi itu untuk memenuhi kebutuhan dari kemah kita gitu. Ketika kemah kita nggak tahu nih harus mengadu ke siapa, akhirnya ya nggak ada tempat akhirnya buat teman-teman mahasiswa untuk mengadu gitu. Dan akhirnya organisasi kemahasiswaan jadi tempat untuk memfasilitasi segala kebutuhan yang ada di organisasi kemahasiswaan. Kalau buat aku pribadi sebenarnya tujuannya, harapannya di tahun depan kita nggak susah lagi untuk cari pengurus gitu. Akhirnya buat teman-teman angkatan 20, angkatan 21 nggak ragu gitu untuk mengambil peran. Karena bukan, sekarang nggak ngomongin lagi punya pengalaman atau enggak, tapi punya kemauan atau enggak gitu untuk ngurus organisasi kemahasiswaan ataupun bahkan ikut ambil peran di dalam kepanitiaan di lingkungan kampus. Itu mungkin jawabannya. Untuk dari sisi organisasi ya, karena memang bisa dibilang tren dari organisasi ini sedang jadi isu yang hangat lah, di mana organisasi ini dipertanyakan apakah masih relevan atau tidak, apakah masih bisa memberikan benefit atau tidak gitu bagi para anggotanya. Di mana mungkin goal sampai sejauh ini dari term ini karena dari saya pribadi dan juga tim saya saat ini selalu menerapkan kalau misalnya dari goals tersebut bisa bertumbuh, nggak sekedar kita di awal dan udah goalsnya itu aja gitu. Jadi selama term yang sedang kita jalankan ini, kita ada di tahap mungkin goalsnya itu kita pengen membuat semua anggota yang ada di dalam itu merasa nyaman. Dia tidak merasa menyesal ketika emang mendapatkan ataupun akhirnya bisa masuk ke organisasi tersebut gitu. Dia bisa merasakan juga keberadaan organisasi tersebut seperti apa, benefit yang dia rasakan itu seperti apa, dan juga kita memberikan wadah, kita memberikan ruang kepada mereka untuk lebih berkembang, baik itu kreativitasnya ataupun segala aspek dari dalam dirinya yang ingin dia kembangkan gitu. Ketika emang dia ingin melakukan sebuah kesalahan, tapi ketika emang dia ingin melakukan suatu hal tapi dia melakukan kesalahan, kita tidak meng-cut ataupun menjudge dia secara kasar gitu, tapi kita juga memperhatikan dia, kita juga memberikan support sehingga organisasi tersebut bisa menjadi organisasi yang sehat, di mana organisasi tersebut juga bisa memberikan manfaat juga nih yang memang mungkin masih banyak dicari oleh para anggotanya sekarang ini. Untuk mungkin kedepannya sih banyak banget goals yang pengen diraih dari organisasi yang sedang saya kepalai sendiri. Seperti bisa memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam anggotanya saja, tapi benar-benar masyarakat luas, baik itu dari Fakultas Geologi sendiri ataupun masyarakat yang lebih luas lagi, di mana hal tersebut bisa diberikan banyak hal sih, dari prestasi juga bisa dan segala macamnya seperti itu. Nah, menarik bukan pandangan dari beberapa LK yang ada di Unpad ini? Coba, menurut kalian masih relevan nggak sih organisasi di kala pandemi? Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di video Genera selanjutnya. Dadah!